Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alfahrezi dengan NIM 233140707111173 dari kelas T4I. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SQL injection. Kita akan membahas terkait konsep implementasi dan mitigasi serangan dari SQL injection. Nah, di sini kita akan membahas terkait konsep teori dari SQL injection. Jadi, SQL injection itu adalah sebuah teknik di mana attacker itu bisa menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang tidak divalidasi. Tujuannya itu untuk mencuri data, bypass login, atau bahkan bisa menghapus sebuah database. Nah, misalnya di sini saya mempunyai contoh, yaitu ada query awal. Jadi query awal itu select all from user where username sama dengan username and password sama dengan password. Jadi kalau ini dibaca itu kita akan mengambil semua data yang ada di tabel user, yang dimana username itu sama dengan variabel username dan password sama dengan variabel password. Nah, jadi ketika nanti ada input dari login username dan password, maka username tersebut akan dilempar ke dalam variabel username. Begitu juga untuk password akan dilempar ke variabel password. Nah, maka dari itu di sini ada contoh bagaimana kita melakukan SQL injection menggunakan OR. Jadi misalnya di sini ada username itu nilainya adalah kutip OR kutip 1 sama dengan kutip 1. Nah, itu kalau dibaca jadi OR 1 sama dengan 1 itu akan bernilai true. Jadi apapun itu akan bernilai true untuk nilai dari variabel username-nya. Jadi nanti variabel username-nya itu akan bernilai true. Nah, secara keseluruhan SQL menganggap bahwa kondisi login terpenuhi karena semua bagian OR menghasilkan nilai benar. Begitu juga untuk passwordnya. Kalau kita masukkan OR 1 sama dengan 1, maka nilai password itu sama dengan true karena 1 tambah 1 itu hasilnya benar gitu. Jadi akan dianggap nilainya adalah true. Jadi kalau dibaca lagi query-nya itu menjadi select all from user where username itu yang tadi di input, yaitu OR 1 sama dengan 1 atau true and password OR 1 sama dengan 1. Nah, di sini next kita akan langsung melakukan proof of concept. Jadi kita akan langsung membuktikan bagaimana SQL injection ini bekerja. Jadi di sini saya sudah mempunyai terkait codingan sederhana untuk form loginnya. Lalu ada proses login yang gampang untuk dilakukan sebuah metode SQL injection. Lalu juga di sini ada login yang secure akan SQL injection. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk untuk proses yang tidak aman itu seperti ini. Jadi kita lakukan koneksi terlebih dahulu, lalu kita ambil inputan dari user dari index.html. Jadi di sini ada metode post, lalu di direct actionnya ke login.php, yaitu login.php ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada input, dan di sini ada name dan username, name sama dengan password. Nah, di name username ini nanti akan dikirim ke username ini, dan nanti variabel username itu nilainya adalah inputan dengan name username dari user. Begitu juga untuk password. Password memiliki nilai dari inputan password user gitu. Nah, lalu kita lakukan query select all from tabel user where username sama dengan variabel username, yaitu nilai dari yang user inputkan gitu. Terus and password sama dengan variabel password. Lalu kita lakukan result untuk mengambil hasil query dari yang tadi kita lakukan query ini. Nah, lalu di sini kita melakukan pengecekan. Jika yang tadi kita lakukan query itu ada nilainya atau lebih dari 1, di sini kita menggunakan MySQL 6 rows, maka login berhasil. Kalau tidak ada datanya, maka login sama dengan gagal. Oke, di sini langsung aja kita coba di bagian websitenya untuk login yang masih belum aman.
Nah, di sini kita udah punya websitenya dan juga database-nya. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan terkait database-nya. Nah, di sini kita membuat sebuah database dengan nama db_test. Nah, di dalam db_test itu ada tabel namanya user. Di dalam tabel user ini itu kita ada kolom atau atribut yaitu ID, username, dan password. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah nilai dari satu baris data, yaitu ada ID-nya 1, username-nya admin, password-nya adalah admin123. Nah, di sini kalau misalnya kita masukkan apa yang sesuai dengan yang ada di database dengan username admin dan password admin123, maka login akan tentu saja berhasil. Lalu kalau semisal kita lakukan sebuah injection menggunakan OR. Nah, kalau kita coba di sini kita menggunakan OR, itu harusnya atau yang sewajarnya itu adalah gagal karena username atau passwordnya itu tidak sesuai sama apa yang ada di database. Cuman karena kita melakukan SQL injection dan kita mempunyai proses login yang kurang aman, yang gampang dibobol oleh SQL injection, maka di sini login akan berhasil. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lakukan misalnya admin bla 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 bla, ininya mungkin 123. Ketika kita login itu harusnya seperti ini, login gagal jika kita memasukkan username atau password yang salah. Nah, tapi tadi itu gagal karena kita melakukan SQL injection di dalam proses login yang tidak aman. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menggunakan proses login yang lebih secure. Kita balik lagi ke code-nya. Di sini saya udah mempunyai kode untuk login yang secure-nya. Pertama, kita akan memindahkannya ke login secure untuk action di form-nya. Dan nanti dia akan melakukan proses login yang ini. Awalnya sama. Kita melakukan koneksi, lalu kita memanggil inputan user. Nah, di sini ada yang beda. Jadi di sini ada jadi kita seperti menyiapkan terlebih dahulu untuk jadi kita tidak langsung mengeksekusi apa yang diinputkan oleh user. Nah, jadi kita menyiapkan SQL query yang aman digunakan sebagai placeholder untuk input datanya. Nah, fungsi MySQL prepare ini untuk menyiapkan perintah SQL-nya, tapi belum menjalankannya. Jadi belum benar-benar dieksekusi, tapi kita menyiapkan perintah SQL-nya dulu. Nah, lalu di sini kita lihat ada MySQLi stmt bind param. Nah, di sini itu untuk mengikat parameter ke query-nya. Jadi mengikat parameter ke query yang kalau kita lihat di sini ada SS, artinya dua parameter bertipe string. Nah, lalu username dan passwordnya nilai inputan user yang akan dimasukkan ke query di binding ini memastikan bahwa nilai user akan digunakan sebagai data biasa, bukan bagian dari SQL. Jadi apa yang diinputkan user itu, misalnya tadi itu kan yang kita masukkan dengan OR itu adalah sebuah query SQL kan. Nah, jadi dengan menggunakan proses seperti ini, yang tadinya itu adalah bentuknya sebuah SQL, OR itu SQL yang tadi. Nah, di sini dianggap itu adalah sebuah string biasa. Jadi itu bukan sebuah bagian dari SQL. Jadi walaupun user memasukkan SQL injection yang seperti tadi yang menggunakan OR, itu tidak akan dijalankan sebagai perintah SQL, melainkan hanya string biasa seperti itu. Nah, sisanya sama ya, ada result dan ada kondisi, dimana jika datanya ada maka login berhasil, jika tidak maka login gagal. Nah, di sini langsung aja kita coba, kita save, kita pindah lagi ke websitenya, kita balik lagi, sini kita refresh, kita coba untuk
username dan password yang sesuai dengan di database atau yang benarnya. Di sini login berhasil ya. Lalu di sini kita akan coba untuk SQL injection-nya menggunakan OR. Kalau kita login, di sini akan terbaca login gagal karena yang tadinya yang di awal, yang metode awal yang kita melakukan login proses yang kurang secure itu dianggap benar-benar sebagai sebuah SQL dan dieksekusi oleh kodenya atau baris kode yang login proses yang tadi yang kurang aman gitu. Jadi dianggap sebuah SQL. Nah, sedangkan kalau di login yang secure ini, metode SQL yang tadi yang OR itu tidak dianggap sebuah SQL, melainkan sebuah string biasa. Makanya ketika dibaca seperti itu, maka kan di database tidak ada username atau password yang menggunakan ada OR sama dengan 1 kan, nggak ada, jadi nggak sesuai, maka loginnya gagal seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan terkait SQL injection. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Sultan Al-Farizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.